الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah kajian subuh Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah, kita sama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas nikmat Allah di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menjalankan tugas-tugas dan kewajiban kita. Salah satunya adalah menjalankan sholat berjamaah dilanjut dengan kajian subuh di Ahad pagi. Insya Allah masjid akan terasa dekat kalau diukur dengan hati, tapi masjid akan terasa jauh kalau diukur dengan kaki. Tidak sedikit orang yang jauh secara jarak dari masjid, tapi terasa dekat karena ukurannya hati. Namun tidak sedikit orang yang hidup berdampingan dengan masjid, terasa jauh karena ukurannya adalah dengan kaki. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah, taufik hidayah ini masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita, baik itu sholat berjamaah, tilawah, kajian, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Salawat serta salam semoga selamanya Allah Subhanahu wa taala selalu mencurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Izinkan mohon keikhlasan dari kita semua sebelum kajian dimulai. Yang pertama, untuk putrinya Pak Helmi yang kemarin sore kena musibah kecelakaan, terserempet oleh mobil di Soekarno-Hatta. Insya Allah hari ini ada tindakan operasi karena patah kaki sebelah kiri, pemasangan pen hari ini. Mohon doanya untuk putri Pak Helmi, mudah-mudahan operasinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga untuk putranya Mas Yana, insya Allah hari ini juga akan diadakan tindakan operasi di Rumah Sakit Al-Islam. Informasi ada benjolan. Mudah-mudahan juga Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahabat kita, jamaah kita Abah Otong yang beberapa hari kembali ngedrop ya. Kita doakan juga beliau dengan semangatnya tetap untuk berjamaah ya, dengan semangatnya tetap untuk ikut kajian. Oleh sebab itu maka mohon keikhlasan doa dari kita dan menjadikan teladan untuk kita. Dalam kondisi seperti itu masih semangat untuk memakmurkan masjid melalui sholat berjamaah dan ikut kajian.
kita yang alhamdulillah masih bisa berjalan, mudah-mudahan menjadikan motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah berikan, nikmat sehat yang Allah masih titipkan kepada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa kita gunakan dalam hal-hal kebaikan. Salah satunya adalah dengan sholat berjamaah dan mengikuti kajian-kajian. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut dengan Asmaul Husna. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Habib, Ya Rafiq, Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Aghar, Ya Nabi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hadirin rahimakumullah, kata Imam Al-Ghazali bahwa manusia itu terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, ada yang dikelompokkan
sa'idun fid dunya wa saqiyyun fil akhirah. Ada kelompok manusia dunia bahagia tapi akhiratnya sengsara. Kalau ukurannya harta, kalau ukurannya materi, kalau ukurannya jabatan, mungkin kebahagiaan itu bagi mereka adalah harta, kekayaan, pangkat jabatan yang dimiliki selama hidup di dunia. Tapi ukuran kebahagiaan itu mutlak, bukan hanya ada pada harta, bukan ada pada materi, bukan ada pada pangkat dan jabatan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kalau ukurannya harta, kalau ukurannya materi, kalau ukurannya pangkat, kalau ukurannya tahta, kalau ukurannya jabatan, bisa jadi orang itu semua dikategorikannya bahagia. Maka kelompok yang pertama itu sa'idun fid dunya wa saqiyyun fil akhirah. Ada kelompok di dunianya bahagia tapi akhiratnya sengsara. Siapa mereka? Ya tadi, berharta, bertahta, punya pangkat, jabatan, rumah mewah, kendaraan mewah, dan lain sebagainya. Akan tetapi harta, tahta, pangkat, jabatan, seluruh kekayaan yang dimilikinya tidak menjadikan dirinya taat kepada Allah. Hartanya, kekayaannya, keluarganya, bahkan menjadikan dirinya lalai kepada Allah. Sehingga ukuran dia, kata Al-Ghazali, mungkin di dunianya dia bahagia, tapi akhiratnya dia termasuk orang yang sengsara karena dia tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, dan harta yang dimilikinya menjadikan dia lalai untuk taat mengabdi kepada Allah. Siapa dia? Salah satu contohnya adalah Fir'aun dan Qarun. Secara kekayaan, hartanya sungguh luar biasa. Mungkin, sekali lagi, mungkin kalau ukurannya harta mereka bahagia. Tapi sekali lagi, belum tentu kebahagiaan itu pada ada diukur dalam harta. Tapi secara lahiriah, ketika orang punya harta, pangkat, jabatan yang banyak, yang melimpah ruah, orang melihatnya dia adalah bahagia. Tapi sayangnya, tidak sedikit orang yang dengan hartanya, yang dia miliki, kekayaannya, keluarganya, menjadikan dia lupa lalai kepada Allah. Yang pada ujungnya mungkin di dunia dia bahagia, tapi akhirat dia mendapatkan siksa karena tidak pernah ibadah kepada Allah, dan dengan harta kekayaannya dia lalai terhadap perintah-perintah Allah. Hadirin rahimakumullah, di kajian bulan yang lalu dalam kitab Nasoihul Ibad, di kajian maghrib saya sampaikan kenapa Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan gelar kekasih Allah? Ingat, Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah bukan atas sebutan sahabat, bukan atas sebutan umat Islam. Tapi Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah oleh Allah sendiri. Bisa dicek dalam surat An-Nisa ayat 125. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa
wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah yang telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Lalu pertanyaannya, ketika Ibrahim ditanya, li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila. Apa yang menyebabkan kau Ibrahim menjadi seorang kekasih Allah? Salah satu jawaban yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, ihtartu amrallah ala amri ghairi. Aku selalu mementingkan, mendahulukan, memprioritaskan perintah Allah di atas perintah yang lain. Maka dalam kitab Manaqib dijelaskan salah satu alasan kenapa Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah karena kesetiaannya, loyalitasnya terhadap perintah Allah. Dengan diberikannya gelar Khalilullah, karena Ibrahim adalah salah satu nabi yang loyal terhadap perintah Allah, Jibril protes. Ya Allah, tidak pantas Ibrahim diberikan gelar Khalilullah. Ibrahim tidak pantas diberikan gelar kekasih Allah, kata Jibril kepada Allah. Kenapa kau bicara seperti itu, wahai Jibril, kata Allah. Ibrahim tersibukkan oleh kekayaannya, Ibrahim tersibukkan dengan hartanya, Ibrahim tersibukkan dengan keluarganya. Kenapa kau berikan gelar Khalilullah? Kata Allah, wahai Jibril, engkau jangan melihat seseorang hanya dari lahiriahnya saja, tapi lihat orang itu dari hati dan amal baktinya. Kau boleh melihat Ibrahim tersibukkan dengan hartanya, kau boleh Ibrahim tersibukkan dengan keluarganya, tapi ingat, lihat hati dan amal baktinya. Dia salah seorang nabi yang loyal terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berikan kelayakan Ibrahim diberikan gelar Khalilullah seperti yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 125. Kata Allah, kalau kau Jibril tidak percaya, uji sendiri. Benarkah Ibrahim adalah orang yang loyal terhadap perintah Allah? Dengan kekayaannya, dengan keluarganya, Ibrahim tidak menjadikan lalai terhadap perintah Allah. Sehingga ujian itu Allah abadikan dalam surat As-Saffat 102. Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Karena kesetiaannya kepada Allah, perintah itu dia lakukan dengan ikhlas. Dan dia dicatat termasuk orang-orang yang sabar. Kembali, Ibrahim dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan keluarganya tidak pernah melupakan menjadikan lalai dirinya kepada Allah. Tapi kelompok yang pertama tadi, dia sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dunianya, hartanya, pangkatnya, jabatannya, tatanya menjadikan dia lupa kepada Allah yang pada ujung-ujungnya kebahagiaan dunia tidak menjadikan dia akhiratnya bahagia. Yang kedua, kata Al-Ghazali, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia dunia dikategorikannya biasa. Mungkin di dunianya dikategorikan sengsara. Sekali lagi, kalau ukurannya materi. Orang tidak punya harta, orang tidak punya uang, tidak punya makanan, mungkin orang menganggapnya atau dia merasakan hidupnya sengsara. Padahal belum tentu. Ya, tidak punya kendaraan, tidak punya pangkat jabatan, tidak punya rumah dan lain sebagainya. Orang menganggapnya mungkin dia hidupnya sengsara. Belum tentu. Tapi dengan kesederhanaan itu,
Dia di dunia oleh Allah dititipi harta kekayaannya dengan biasa-biasa saja. Tidak diberikan kekayaan yang banyak seperti kelompok yang pertama. Tapi dengan kekayaan itu yang dia miliki. Dengan keterbatasan, dengan kekurangan harta, pangkat, jabatan yang dia miliki. Dia menjadikan rajin dan taat ibadah kepada Allah. Salat berjamaah tidak pernah ketinggalan, ngaji tidak pernah ketinggalan, tilawah tidak pernah ketinggalan. Seluruh perintah Allah dia lakukan. Mungkin orang menganggapnya dan dia merasakan di dunianya dikategorikan sengsara. Kalau sekali lagi ukurannya adalah harta. Tapi dia di akhirat dicatat termasuk orang yang bahagia karena prestasi ibadahnya kepada Allah. Kekurangan harta, kekurangan materi, kekurangan makan, minum, dan lain sebagainya tidak menjadikan dia lupa kepada Allah. Itulah orang yang mungkin bahagianya di dunianya dikategorikan sengsara, tapi akhiratnya dia termasuk orang yang bahagia. Yang ketiga, kata Al-Ghazali, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dunia sengsara, akhirat pun sengsara. Na'udzubillah. Siapa mereka? Tadi sudah hidup di dunia secara duniawi tidak dia miliki, punten, bahkan hidup pun di kolong jembatan. Ya. Sudah hidup mah dia tidak punya apa-apa. Ya. Hidup di dunia dia tidak mendapatkan materi, ya, tidak punya apa-apa, tapi dia lupa juga ibadah kepada Allah. Ke rumah dunia teu boga ibadah henteu. Coba. Dunia hirup teu kapanggih. Dunia hirup sangsara, akhirat hirup sangsara. Sabab tidak pernah dia ibadah dan taat kepada Allah. Beda dengan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua dengan kekurangannya, dengan kesederhanaannya, dengan keterbatasannya, dia tetap ibadah kepada Allah. Walaupun di dunia dikategorikan sengsara, tapi di akhirat punya pegangan menjadi hidup orang yang bahagia. Tapi yang ketiga, tidak sedikit orang yang seperti itu. Hidup sudah tidak punya apa-apa, ibadah pun tidak. Na'udzubillah, subhanallah. Yang keempat, kata Al-Ghazali, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Subhanallah. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Subhanallah. Inilah yang dicari oleh setiap orang. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat, itu impian semua orang. Walaupun orang tidak semua ingin mencarinya, nampak kahayang. Kalau ditanya orang ingin bahagia dunia akhirat, pasti. Tapi apakah setiap orang melakukan cara untuk mendapatkan kedua kebahagiaan itu? Belum tentu. Lamun ditanya maknya hayang bahagia dunia, hayang bahagia akhirat. Tapi dalam pelaksanaan mantep itu. Kusab gitu, ada doa bapak-bapak yang selalu didawamkan oleh Rasulullah. Ya, kita itu untuk mendapatkan kebahagiaan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah harus ikhtiar lahir batin. Ikhtiar batiniah dengan ikhtiar lahiriah harus kita lakukan secara bersamaan untuk mendapatkan kedua kebahagiaan itu. Secara lahiriah
rajin ibadah, rajin berjamaah, rajin tilawah, rajin ngaji, rajin ikut kajian, rajin melakukan kebaikan, infak, sedekah dan lain sebagainya. Lakukan secara lahiriah seperti itu, tapi jangan lupa ikhtiar batiniyah agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selalu baca doa yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Apa doa itu? Doa ini selalu dibaca oleh Rasul. Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa inilah yang sering dibaca sebagai bentuk ikhtiar batiniyah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jaga kami. Para ulama mengartikan hasanah selain diartikan kebaikan, hasanah juga diartikan sebagai kebahagiaan. Artinya, kalau kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita selalu baca di setiap saat dan kesempatan. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah? Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya dari sekian jawaban agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu salah satu jawaban agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Allah, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Tadi bahagia dan baik dunia, bahagia dan baik di akhirat. Kuncinya berdasarkan surat An-Nahl ayat 97, di antara sekian untuk mendapatkan kebahagiaan teh, hiji kuncina teh amal soleh. Pertanyaannya, naon amal soleh teh? Amal soleh itu adalah segala perbuatan yang baik yang tidak bertentangan dengan agama, sesuai dengan dalil akli dan dalil nakli, dan manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, tapi manfaatnya adalah juga bagi orang lain. Saya ulangi, kalau kita ditanya apa itu amal soleh, kata amal soleh, kata para ulama, segala amal perbuatan yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sesuai dengan dalil akli dan nakli, dan manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, tapi manfaatnya juga bagi orang lain. Itulah amal soleh. Amal soleh ini bisa dalam bentuk hablum minallah, bisa dalam bentuk hablum minannas.
Jadi apapun amalan itu, kalau amalan itu baik, tidak bertentangan dengan syariat, sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis, dan manfaatnya untuk kita dan orang lain, itulah yang kategorikan amal soleh. Yang kedua, kunci agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, wa huwa mu'minun. Hendaklah kita menjadi orang yang beriman. Tercukup amal soleh kalau tidak dibuktikan dengan keimanan. Tercukup amal soleh kalau tidak dibuktikan dengan keimanan. Tidak cukup kita hanya beriman kalau kita tidak dibuktikan dengan amal soleh. Artinya dua-duanya harus ada dalam diri kita. Saya ulangi, tidak cukup dengan hanya amal soleh kalau tidak dibuktikan dengan keimanan. Dan tidak cukup hanya dengan keimanan kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh. Maka An-Nahl 97 menjelaskan, salah satu agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka hendaklah lakukan amal soleh dan jadikan diri kita sebagai orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, kembali. Kunci bahagia, harta bukan segalanya. Kata Imam Al-Qurtubi, ya, di antara indikator, sekian indikator orang yang mendapatkan kebahagiaan, ya, di antaranya 4 indikator orang yang mendapatkan kebahagiaan. Apakah kita termasuk dan ada dalam diri kita? Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, ada 4 indikator bahwa dalam diri kita termasuk orang yang bahagia. 1. Orang yang bahagia itu, ingat, apabila diberikan rezeki yang halal. Artinya, kalau kita punya rezeki tapi rezekinya tidak halal, kata Al-Qurtubi, belum termasuk kategori bahagia. Maka ikhtiar lagi secara lahiriah, ikhtiar batin. Secara lahiriah kita harus mencari rezeki dari kasab yang halal. Di samping itu pun kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan. Minta ke Allah rezeki yang halal. Kata Imam Al-Qurtubi, kenapa orang yang punya rezeki yang halal dikategorikan termasuk orang yang bahagia? Sebab rezeki yang halal akan melahirkan 6 hal. Subhanallah. Kalau kita punya rezeki yang halal, kata Al-Qurtubi, akan diberikan 6 keberkahan. 6 yang lahir dari rezeki yang halal. 1. Dari rezeki yang halal akan lahir keberkahan. Naon berkah ziyadatun fil khair. Bukan hanya harta. Umur kita pun, kita kan ingin mendapatkan keberkahan. Umur kita, rezeki kita hayang berkah. Naon hartina, lamun orang menang harta, lamun usia orang bertambah, hayang nilai kebaikan dari bertambahnya harta dan umur kita yang Allah berikan kepada kita. Oh iya, orang menang rezeki hiji, syukuri, insya Allah akan berkah. Naon hartina, lamun orang menang rezeki, rezeki dituang ke orang, teras orang badan jantan sehat, pakai tah nilai, pakai tah kesehatan teh kangge ibadah ke Allah. Jadi itu saeutik jalmi anu dipasihan rezeki ke Allah, tapi tidak lahir keberkahan dari rezekina, sebab rezekina teu halal. Lamun rezeki orang halal, hiji bakal lahir keberkahan. Catat. Nu kadua, kata Imam Al-Qurtubi, kalau harta kita halal dan itu menjadi indikator orang yang bahagia, akan melahirkan kemudahan dalam segala urusan. Kunaonnya
urusan teh hese, urusan teh teu anggeus-anggeus, hirup teh loba masalah, introspeksi, bisi-bisi heureun harta urang teu halal. Sabab rezeki anu halal akan melahirkan kemudahan dalam segala urusan. Diberikan jalan oleh Allah. Jadi kalau kita selalu banyak masalah dan tidak pernah tuntas dengan masalah itu, maka introspeksi terhadap apa yang kita makan. Yang ketiga, akan husnul khotimah dalam kematiannya. Semua orang ingin mendapatkan husnul khatimah. Tidak sedikit orang yang masa mudanya, ya, dia jauh dari Allah, tapi di akhir hayatnya dia dekat dengan Allah. Atau sebaliknya, di awal dia dekat, di masa mudanya dia dekat dengan Allah, rajin ibadah, tapi di akhir hayatnya dia menjadi su'ul khatimah. Perbanyak doa agar kita menjadikan orang yang husnul khatimah. Allahumma sabitna bil iman wakhtim lana husnul khatimah. Yang keempat, insya Allah dengan rezeki yang halal, rumah tangganya akan samawa. Yang kelima, dengan rezeki yang halal, insya Allah anak-anaknya akan soleh dan soleha. Yang keenam, dengan rezeki yang halal, insya Allah akan selalu semangat untuk beribadah. Bawa orang hese teu semangat ibadah teh bisa jadi rezeki anu dituang ke orang teu halal. Sebab saur ulama, lamun orang dipasihan rezeki anu halal, maka akan melahirkan semangat ibadah. Lamun orang ibadah atau semangat, kedah tanda tanya introspeksi terhadap diri kita. Yang kedua, ciri orang yang bahagia, kata Imam Al-Qurtubi, adalah orang yang ketika diberikan sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Merasa menerima apapun yang sudah Allah berikan terhadap kita. Banyak orang yang kaya raya, punya harta, pangkat, dan jabatan, tapi kalau dia tidak memiliki sifat qanaah dalam dirinya, dia tidak akan pernah merasa puas, tidak akan merasa bahagia dengan kekayaannya. Oleh sebab itu kata Imam Al-Qurtubi, hendaklah kita punya sifat qanaah, merasa cukup terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Sehingga Rasul mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Orang yang kaya itu bukan kaya harta. Orang yang kaya itu pada hakikatnya adalah orang yang kaya hati. Saya pernah sampaikan, orang yang kaya hati, insya Allah dia akan kaya harta. Tapi orang yang kaya harta belum tentu dia kaya hati. Oleh sebab itu maka apa yang disampaikan Rasul, hendaklah kita menjadi orang yang kaya hati. Karena orang yang kaya hati dia akan kaya harta. Sekali lagi, orang yang kaya harta belum tentu dia kaya hati. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang bahagia itu orang yang mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah. Hese hidayah jeung taufik teh bisa dipisahkan. Taufik adalah pertolongan Allah, hidayah adalah petunjuk Allah. Tadi teh ya, lamun orang temenang hidayah dan tidak mau mendapatkan dan mencari hidayah itu, sulit rasanya kita untuk mendapatkan petunjuk Allah. Ke masjid saja tadi, kalau ukurannya kaki jauh ke masjid, tapi kalau ukurannya hati, dari manapun kita akan sampai ke masjid. Itu adalah ada faktor taufik dan hidayah. Tapi taufik dan hidayah itu harus dijemput, harus kita cari.
Jangan menunggu untuk datangnya taufik, jangan menunggu mendapatkan hidayah, tapi kita tidak pernah mencari itu. Bahagia orang yang mendapatkan pertolongan Allah, orang yang mendapatkan hidayah Allah untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Yang terakhir, yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi, ciri orang bahagia itu adalah ketika dia mendapatkan manisnya iman. Berat. Kayaknya kita tidak semua mendapatkan kumaha amisna iman. Amisna kopi, amisna teh manis mah pernah, sering, tiap maghrib. Tapi pernahkah kita mendapatkan manisnya iman? Orang yang mendapatkan manisnya iman, itulah kelompok yang termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan, kata Imam Al-Qurtubi. Naon cirina jalmi anu menang kabahagia, anu menang manisna iman teh? Kumaha cirina jalmi anu geus merasakan manisna iman teh? Tilu cirina, anu kahiji ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang senantiasa mencintai Allah di atas segalanya, cinta Allah, cinta Rasul di atas segalanya, itulah orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Tidak mencintai siapapun kecuali karena cintanya karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Benci kembali kepada kekufuran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Dunia bukan ukuran, harta kekayaan bukan ukuran kebahagiaan. Tapi kebahagiaan ada dalam hati kita. Mudah-mudahan indikator apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kebahagiaan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Kita punya harta yang halal, kita diberikan taufik hidayah oleh Allah. Kemudian kita diberikan manisnya iman, dan kita diberikan sifat qanaah dalam diri kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah di kajian subuh ini ada hikmah manfaatnya khusus untuk saya pribadi. Kita saling mengingatkan, mudah-mudahan juga manfaatnya untuk kita semua. Allahumma salli ala Muhammad habibina syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabala wa rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan wa nafi'an fid dini wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله مخلصا له الدين